Nak sampai Sidratul Muntaha, apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku cuma bisa sampai di sini. Ke atas engkau sendiri. Kalau aku naik ke atas nanti aku terbakar. Tunggulah oleh Jibril di situ, Nabi Muhammad naik sendiri. Di sini ulama beda pendapat. Satu, apakah Nabi Muhammad itu melihat Allah atau tidak? Jadi yang pertama mengatakan melihat, yang kedua mengatakan tidak melihat, yang ketiga mengatakan nampak cahaya, yang keempat mengambil sikap serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi itu tak penting kaum muslimin. Yang penting yang awak pikirkan, awak nanti bisa melihat Allah atau tidak. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, apakah nanti kita dalam surga melihat Allah Ta'ala? Nabi jawab, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar la tudammuna fi ru'yatihi. Kata Rasulullah, kamu nampak rembulan ini? Nampak ya Rasulullah? Kamu nanti melihat wajah Tuhanmu di surga persis seperti kamu melihat rembulan ini. Ini bulan ini nampak kan? Tak berebut-rebut kalian menengoknya, nampak dengan jelas. Begitu kamu nanti menengok wajah Tuhan kalian di akhirat. Dan itulah puncak kenikmatan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Kisah pada subuh yang berlimpah barokah kali ini kita akan sampaikan berkaitan dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kisah ini memang tidak panjang di dalam Al-Quran, tetapi kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsirnya justru yang sangat panjang. Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat 1 surah Al-Isra itu mengemukakan banyak hadis, dan hadis itu hadis mutawatir, semua hadis sahih. Tapi kalau dalam Al-Quran sekali lagi kisahnya tidak panjang. Pertama ada sedikit dalam surah Al-Isra itu sendiri ayat 1. Kemudian nanti ada dalam surah An-Najm. Surah An-Najm itu nomor urut surah yang ke-53. Ayat itu bercerita tentang Mi'raj. Kalau ayat 1 Al-Isra tentang Isra, tentang Mi'raj surah An-Najm nomor urut 53 ayat 1 sampai ayat 18. Apa bunyi ayat itu? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sampai situ saja ayat tentang Isra. Lalu ayat tentang Mi'raj surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, sampai nanti kepada ayat inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, dan sampai kepada ayat laqad ra'a min ayatil kubra. Jemaah tamu-tamu Allah berbahagia, ahli sirah berbeda pendapat tentang Isra Mi'raj yang akan kita sampaikan kisahnya di pagi ini. Apa yang membuat mereka berbeda pendapat yaitu kejadiannya kapan. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu bukan bulan Rajab, tapi di bulan Ramadan. Ada yang menyebutkan bukan bulan Ramadan tapi di bulan Syawal. Bahkan ada yang menyebut Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Muharram, seperti terjadinya peristiwa hijrah. Lalu ada yang berpendapat Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Jadi rupanya khilaf ulama tentang kapan terjadi. Kemudian
bulan mereka berbeda pendapat, tahun pun mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj setelah 3 tahun diangkat jadi Nabi. Ada yang mengatakan 5 tahun diangkat setelah jadi Nabi. Bahkan ada yang berpendapat setelah hijrah ke Madinah. Kemudian ada yang mengatakan terjadinya Isra Mi'raj itu tahun ke-10 kenabian, bersamaan dengan 620 Masehi. Kaum muslimin kaum muslimat, tetapi mereka sepakat kalau tahun Nabi berangkat Isra Mi'raj itu namanya tahun duka cita. Ini sepakat semua ulama. Namanya apa namanya tahun duka cita atau Amul Huzni. Terlepas dari beda pendapat, kapan terjadi itu tak penting. Lalu yang paling penting apa? Kita yakini kalau Isra Mi'raj ini terjadi. Apa buktinya betul-betul terjadi peristiwa ini? Kita sudah bacakan ayatnya tadi, yaitu surah Al-Isra ayat 1, kemudian tentang Mi'raj surah An-Najm ayat 1 sampai ayat 18. Kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia. Tetapi anehnya ketika Rasulullah SAW pulang dari Isra Mi'raj, ada yang tidak percaya. Siapa yang tak percaya Ustaz? Abu Jahal dan yang semazhab dengan Abu Jahal. Ternyata mazhab Abu Jahal itu sampai hari ini masih ada. Mengapa mereka menolak peristiwa ini? Alasannya karena tidak diterima logika. Kaum muslimin kaum muslimat, begitulah mukjizat. Mukjizat itu terjadi pada tangan para nabi atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang mukjizat itu memang tak masuk akal. Tapi ada mukjizat yang masuk akal, Pak Ustaz? Ada. Mukjizat yang paling besar itu Al-Quran. Siapa bilang Al-Quran tak masuk akal? Tapi ada yang tak masuk akal, ada. Tongkat jadi ular, itu tak bisa logika menerima. Kemudian tongkat bisa belah laut, itu tak bisa kita menerima pakai akal. Kemudian Nabi Musa memasukkan tangan dalam ketiak lalu tarik, nampak cahaya, itu macam tak masuk akal. Karena kalau kita coba pula masuk ketiak lalu tarik, tak ada yang keluar apa-apa, bau yang keluar. Kemudian Nabi Ibrahim masuk dalam api tak terbakar, itu tak masuk akal. Jadi alasan mereka menolak Isra Mi'raj ini karena tidak bisa dicerna oleh logika. Maka Abu Jahal mempengaruhi yang lain, sehingga waktu itu apa yang terjadi? Yang nak masuk Islam tak jadi, bahkan ada yang sudah Islam keluar lagi. Namun ada satu di antara sekian banyak manusia ketika itu justru bertambah kokoh imannya, tak goyah walaupun sedikit. Ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa Abu Bakar menerima? Dia tidak menerima pakai akal, karena memang tak termakan oleh akal. Dia menerima pakai iman. Kemudian diajaknya akalnya untuk menerima. Jadi iman ini letakkan paling depan, wahyu letakkan paling depan, akal letakkan di belakang iman dan di belakang wahyu. Maka insya Allah orang akan selamat. Tapi kalau akal paling depan, wahyu di belakang, maka orang itu belum tentu akan selamat. Kaum muslimat berbahagia. Pada bulan Ramadan tahun 619 Masehi, ada yang menyebut tanggal 7 Ramadan, meninggallah paman beliau Abu Thalib. Jadi ketika Abu Thalib ini meninggal, Nabi bersedih, maka disebut tahun itu tahun kesedihan. Kenapa Rasulullah bersedih?
Karena Abu Thalib ini waktu dia sakit, dan ketika sakitnya semakin parah, Nabi Muhammad SAW datang ke rumahnya. Mengapa Nabi Muhammad datang? Mengajak pamannya masuk Islam. Ya paman, ucapkan la ilaha illallah. Tapi Abu Thalib tak mau. Ditambah lagi di samping Abu Thalib waktu itu ada Abdullah bin Abi Umayyah dengan Abu Jahal. Apa kata orang berdua ini? Abu Thalib, jangan ucapkan yang disuruh oleh Muhammad, nanti sesat tau. Engkau tetap mati di atas agama ayahmu Abu Thalib. Tapi Nabi terus menyuruh pamannya, ucapkan paman. Kalau paman ucapkan, aku tolong paman sebagaimana paman menolongku di dunia. Ucapkan la ilaha illallah. Tapi Abu Thalib tak mau. Tambah lagi Abu Jahal melarang, Abdullah bin Abi Umayyah pun melarang. Kaum muslimin kaum muslimat, matilah Abu Thalib dalam keadaan kafir. Mati Abu Thalib, aibah hati Nabi. Karena Nabi ini sayang kepada pamannya. Kenapa tidak? 42 tahun Abu Thalib itu menolong Nabi. Mulai dari umur 58 tahun lagi sampai umur 50 tahun. Nah, selama itu Abu Thalib menolong Nabi. Bahkan Abu Thalib ikut membela Nabi dalam memperjuangkan agama ini. Itulah yang terkenang oleh Rasulullah. Lalu apa kata beliau? Wahai paman, akan kumohon ampun kepada Allah untuk paman. Belum lagi Nabi mohon ampun untuk pamannya, turun ayat waktu itu. Apa ayat itu? Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tak boleh seorang nabi, begitu juga orang beriman, memohon ampun kepada Allah untuk orang kafir, untuk orang musyrik, sekalipun karib kerabat sendiri. Mau berdoa Nabi minta ampun, turun ayat melarang. Tambah hibah hati Nabi. Lalu turun ayat lagi menghibur. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Petunjuk urusan Allah untuk orang yang ia kehendaki. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara berbahagia, matilah Abu Thalib dalam keadaan kafir. Tanggal 7, 8, 9, 10. Apa pula kejadian di tanggal 10? Meninggal istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Jarak Abu Thalib dengan Khadijah itu tinggal 3 hari. 3 hari. Artinya kuburan Abu Thalib itu masih basah. Tanah penimbun itu masih kuning warnanya lagi. Air mata masih meleleh ke pipi. Tiba pula musibah yang kedua. Apa itu? Meninggal istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Sedih Rasulullah meninggal Abu Thalib, sedih. Tapi ketika meninggal Khadijah, Nabi lebih bersedih. Khadijah ini meninggal berawal dari sakit yang lumayan berat. Kapan dia mulai sakit? Setelah diboikot selama 3 tahun oleh orang kafir Quraisy. Berapa umur Khadijah ketika itu? 65 tahun. Jadi ketika diboikot itu tak ada makanan, tak ada minuman kecuali sedikit. Sehingga apa kata Abu Bakar? Andai enak tali sepatu itu, maka kami makan tali sepatu itu. Andai enak kulit sepatu yang kami pakai, kami makan kulit sepatu itu. Tapi apa yang mereka makan ketika itu dedaunan. Sehingga begitu makan daun, keluar daun itu lagi dari tempat keluar kotoran mereka. Pulang dari situlah Khadijah jatuh sakit. Tanggal 10 Ramadan dia pun meninggal dunia. Kaum muslimin kaum muslimat, setelah Khadijah dikuburkan, apa kata Nabi? Takkan pernah ada wanita di dunia yang bisa menggantikan Khadijah. 4 hal disampaikan oleh Nabi ketika itu. 1, saat yang lain mengingkari, Khadijah sudah beriman kepada. Ketika yang lain mendustai,
Khadijah telah membenarkan aku. Kemudian yang ketiga, apa kata Rasulullah? Istriku yang hanya bisa melahirkan keturunan untukku adalah Khadijah. Lalu yang keempat, yang terbayang betul oleh Rasulullah, kaya raya, harta banyak, tapi habis semuanya untuk apa? Dipakai memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istri solehah, layanan ke suami luar biasa. Suami mana yang takkan iba hatinya ditinggal pergi oleh istri seperti ini, bukan sehari dua, untuk selama-lamanya. Ada kawan saya meninggal, istrinya nangis juga dia. Nangis dia. Saya tahu istri itu taklah sebaik Khadijah. Tapi waktu istrinya meninggal tetap nangis. Kenapa nangis? Bang? Lambat kali meninggalnya Pak Ustaz. Kenapa tak dari dulu? Muak aku dah kata. Rupa itu penyebab. Geram dia dengan istri itu, pelawan betul. Kaum muslimin, kaum muslimat. Jadi meninggal Abu Talib, meninggal Khadijah, sepertinya tempat bergantung itu sudah kurang. Tempat berlindung itu memang betul-betul dah hilang. Lalu kepemimpinan kafir Quraisy pindah kepada Abu Jahal. Kemarin yang pegang siapa? Abu Talib. Sekarang yang pegang siapa? Maaf, bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab. Karena Abu Talib sama Nabi, Abu Lahab sama Nabi. Cuma bedanya Abu Lahab ditaklai. Semenjak itulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan intimidasi yang sangat luar biasa. Karena yang megang sekarang Abu Lahab. Abu Talib tak ada lagi dah meninggal. Kaum muslimin, pernah Nabi salat di Ka'bah. Jadi saya ulangi, salat Pak Ustaz, iya. Katanya Nabi Muhammad Isra Mi'raj jemput salat. Nabi kok salat? Saya katakan, berdasarkan ayat hadis, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, Nabi-Nabi itu dah salat semua. Nabi-Nabi itu dah salat semua. Nah, saya sampaikan satu ayat bukti. Apa kata Nabi Ibrahim? Mana duluan, Ibrahim atau Nabi Muhammad? Jauh duluan Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Waktu ngantar anaknya di lembah yang sekarang ada Ka'bah. Rabbi ja'alni muqimas salat. Dan Nabi Ibrahim itu pun sholat, bukan sekedar berdoa saja. Nah, nanti kita bahas sholat yang dijemput oleh Nabi. Kaum muslimin, kaum muslimat, sholat Nabi di Ka'bah disuruh oleh Abu Lahab Uqbah bin Mu'in. Untuk apa? Mengikat kepala Nabi pakai tali. Jadi diikat kepalanya, dijerat lehernya, pas rukuk ditarik. Jadi tercekiklah Nabi tadi. Itu tugas Uqbah bin Mu'in oleh Abu Lahab. Nah, itu job kerja dia, khusus menampung Nabi kalau sholat. Pernah Nabi sholat juga di Ka'bah. Apa pula lagi kerja sahabat yang satu ini? Dia cari bangkai paling busuk di pasar Mekah itu. Kemudian pas Nabi sujud, diletakkan bangkai itu ke atas punggung Nabi. Itu senang betul hati dia. Kaum muslimin, kaum muslimat, paman dah meninggal, istri dah meninggal, sepertinya tak ada dukungan lagi dari kota Mekah. Maka Nabi pergi ke Taif. Kapan Nabi pergi ke Taif? Di bulan Syawal. Jarak dari Mekah ke Taif itu kurang lebih 97 km. 90 sampai 100 km. Dengan siapa Nabi pergi? Ada sirah berpendapat sendiri, tapi ada yang menyebut berdua dengan Zaid bin Harithah. Tapi kalau dalam kitab Al-Mubarak Furi, Safiur Rahman Al-Mubarak Furi Ar-Rahik Al-Maktum, itu Nabi pergi dengan Zaid bin Harithah. Tapi dalam buku-buku yang lain, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi pergi sendiri tanpa ada kawan, jalan kaki. Kita pergi ke Taif, kalau umroh naik bus lumayan capek juga. Di atas bus jalan mulus, ada snack lagi, disertai dengan ceramah-ceramah ustaz, sehingga tak terasa perjalanan. Nabi jalan kaki sendirian.
Ke Taif itu kan mendaki terus tuh. Mendaki terus itu ke Taif. Nah, sendiri itu 100 kilometer. Allahu Akbar. Luar biasa. Sampai ke Taif bertemu dengan pemuka Taif dari Bani Sakif. Siapa pemukanya ketika itu? Mas'ud Abdul Yadil Habib. Nabi sampaikanlah tujuan kedatangannya. Masa muka orang bertiga ini. Masa muka orang bertiga ini. Betul kau ni Nabi atau tidak? Kami tak percaya kau ni Nabi. Kalau Nabi tak mungkin kau datang sendiri di sini. Masa Nabi tak ada pengawal? Masa Nabi tak ada kawan? Tapi Nabi tetap menyiarkan agama ke Taif selama 10 hari. Hari ke-10 itulah puncaknya. Mengapa mereka bertiga ini, Mas'ud, Abdul Yalil, kemudian Habib, menyuruh orang Taif melempari Nabi. Anjing-anjing mereka lepaskan untuk menggonggong Nabi. Kemudian anak kecil, orang besar, lelaki, perempuan mengambil batu dan kayu melempar Nabi. Bayangkan jemaah. Bukan hanya air mata yang keluar, bukan hanya keringat yang keluar, darah pun membasahi sekujur tubuh. Darah membasahi sekujur tubuh. Sampai-sampai sendal yang beliau pakai lengket di kakinya. Karena sungguh sangat banyak darah yang keluar. Nabi pun lari pulang ke Mekah sendiri. Sampailah di kebun anggur milik Utsbah dan Syaibah anak Rabi'ah. Nengok Nabi berdarah, meleleh air mata. Utsbah dan Syaibah anak Rabi'ah, kasihan dia. Lalu dia panggil seorang pembantunya bernama Adas. Lalu diambilnya anggur, wahai Adas, kasih kepada orang itu anggur. Maka Adas tadi memberikan sebuah anggur kepada Nabi. Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terkejut Adas. Orang yang mengamalkan ini pasti orang baik. Pasti orang baik. Karena aku ini, kata Adas, keturunan dari Nabi Yunus. Yunus itu Nabi kami. Tapi saya tak beriman kepada Yunus sampai hari ini. Dan apa kata Adas? Apa kata Nabi Muhammad? Yunus itu saudaraku. Yunus itu saudaraku, kata Rasulullah. Maka mengapa Adas? Dia tundukkan kepalanya ke Nabi, dia cium tangan Nabi, lalu dia ikut agama Nabi. Nampak oleh Utsbah dan Syaibah. Begitu Nabi pergi, maka Adas ini pun disiksa. Ada riwayat menyebut dibunuh. Kenapa masuk Islam? Terus berjalan, terhoyong-hoyong, terombang-ambing, air mata meleleh, luka banyak, darah segar keluar, seolah-olah pertolongan dari bumi tak ada. Tapi ada pertolongan dari langit. Doa terindah, doa terkhusyuk pun Nabi sampaikan kepada Allah. Tangan pun diangkat. Apa doa beliau? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillati hailati wa hawani 'alan nas. Anta arhamur rahimin, Rabbul mustad'afin, anta rabbi, ila man takiluni, ila qaribi yatajahhamani, au ila aduin man laqtahu amri, illam yakun bika alayya ghadab ghairu ubali. Ya Allah, ku adukan kelemahanku dan ketidakberdayaanku kepadamu. Ku akui, ya Allah, lemahnya siasat. Ya Allah, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan orang-orang yang lemah. Engkau Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kepada siapa nak kau serahkan diriku? Kau serahkan urusanku kepada musuh, mereka baru saja melempar. Kau serahkan aku kepada keluargaku, mereka bermuka masam kepadaku. Ya Allah, aku tak peduli. Asal kau ridho kepadaku, apapun ku lakukan, ya Allah. Asal kau ridho, ya Allah, aku tak peduli, apapun akan ku lakukan. Berdarah-berdarah seperti ini, aku tak peduli.
Doa yang begitu mengetuk pintu langit. Langsung Allah kabulkan. Allah utus malaikat Jibril. Lalu Jibril mengambil malaikat-malaikat penjaga gunung. Apa kata malaikat Jibril kepada malaikat-malaikat penjaga gunung? Wahai malaikat penjaga gunung, lemparkan gunung-gunung itu ke Taif. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Jangan wahai Jibril. Subhanallah. Jangan wahai Jibril. Aku berharap di Taif lahir anak-anak yang apabila mereka besar nanti mereka mentauhidkan Allah. Mereka membesarkan agama ini. Ya Allah. Nabi tak dendam. Padahal yang nyuruh Allah, yang melakukan itu malaikat. Itu menurut akal sehat wajar. Tapi Nabi memaafkan, justru mengangkat tangan untuk kali kedua. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki orang Taif. Mereka tak tahu apa tujuan kedatangan. Doa beliau benar-benar dikabulkan oleh Allah. Taif sekarang menjadi negeri yang subur makmur. Kalau kita pergi ke sana, Mekah panas, di situ sejuk. Di situ sejuk, delimanya manis, anggurnya manis. Di situ kota harum, tempat penyulingan minyak wangi. Kenapa Taif sampai seperti itu? Doa seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, tak ada lagi dukungan dari bumi sepertinya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Sabat, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. 9 bulan pulang dari Taif, beliau dihibur oleh Allah. Ada riwayat menyebutkan dia sedang tidur di Hijr Ismail. Ada riwayat menyebutkan sedang tidur di rumah Ummu Hani. Anak siapa? Anak Abu Talib, sepupu beliau, kakaknya Ali bin Abi Talib. Sedang tidur itulah datang malaikat membangunkan beliau. Malaikat yang membangunkan itu malaikat Jibril sambil membawa bejana dari emas. Kemudian dikawal oleh 2 malaikat yang lainnya. Mengapa malaikat Jibril? Membelah dada Nabi. Membelah dada Nabi. Jadi Isra Mi'raj ini memang untuk mengukur keimanan seseorang. Memang iman yang bisa menerima. Kalau kita terima pakai akal, takut nanti tak terima, kita akan tidak percaya dengan peristiwa ini. Apa sebab? Karena ketika dada Nabi dibelah, itu tak berdarah. Dokter mana yang bisa membelah untuk mengoperasi tak berdarah hari ini? Tapi Nabi Muhammad dibelah dada. Dari mana? Pas di bawah leher dagu ini sampai ke atas pusat beliau. Dibersihkan oleh malaikat Jibril hati Nabi itu. Lalu kaum muslimin, kaum muslimat, apa yang dimasukkan ke dalam hati Nabi? Ilmu, hikmah, dan kesabaran. Setelah itu kata Nabi Muhammad, ditutup dan tidak ada bekas sama sekali. Jemaah kalau punya tafsir Ibnu Katsir bisa ditengok nanti tafsir ayat 1 ini, itulah sebanyak-banyaknya hadis. Kaum muslimin, kaum muslimat, kemudian kata Nabi Muhammad, setelah aku dibelah, ada di situ di luar masjid kendaraan burak, seekor binatang lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Maka kata Nabi Muhammad SAW, aku pun dibawalah oleh malaikat Jibril itu Isra. Kaum muslimin, kaum muslimat, Isra itu dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Kemudian sampai di Masjid Aqsa, kaum muslimin, kaum muslimat, kata Nabi Muhammad, aku dibawa oleh malaikat Jibril salat di dalamnya. Ini tak masuk akal lagi. Apa sebab? Karena ketika Nabi Muhammad salat, beliau disuruh oleh Jibril jadi imam. Tentu ada makmum. Siapa makmumnya ketika itu? Seluruh Nabi dan Rasul yang terdahulu.
Berapa totalnya mereka itu? 124.315 orang. 124.000 itu siapa Ustaz? Para nabi. 315 orang itu para rasul. Yang wajib diketahui 25 orang. Mereka makmumnya. Apa buktinya? Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, tahukah engkau siapa yang jadi makmum di belakangmu tadi?" Kata Nabi Muhammad, "Hanya Allah dan engkau yang tahu." Kata Jibril, "Itu nabi-nabi yang telah mendahuluimu dulu." Kata Mutawalli Asy'arawi, makanya Nabi Muhammad itu dapat gelar Imamul Anbiya'i wal Mursalin. Ada banyak penyebab kenapa disebut Imamul Anbiya. Salah satunya memang beliau pernah jadi imam bagi seluruh nabi. Kapan? Ketika salat di Masjid Aqsa. Kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia, setelah salat maka Nabi Muhammad SAW pun mi'raj bersama malaikat Jibril. Ada yang menyebut juga bersama Mikail. Mi'raj, naik ke langit. Sampai di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Makin tak masuk akal. Kenapa begitu Pak Ustaz? Karena katanya tadi Nabi jadi imam. Di belakangnya siapa? Ada makmum. Makmumnya siapa? Para Nabi dan Rasul yang telah meninggal dunia. Tapi ketika naik langit satu, kok bertemu sama Adam? Usahanya maaf pikirkan. Usahanya maaf pikirkan. Yang dipikirkan, yang terpikir aja lah. Pakai apa lah Adam naik? Kalau Nabi Muhammad dia pakai borak, Adam pakai apa naik? Kenapa Bapak pikirkan? Ayo tadi ditemu menjadi Aqsa, sekarang ketemu pula di langit pertama. Dan Nabi Muhammad itu kaum muslimin di langit pertama bertemu Adam, langit kedua bertemu Isa Yahya, langit ketiga bertemu Yusuf, langit keempat bertemu Idris, langit kelima bertemu Harun, langit keenam bertemu Musa, langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim, dan Nabi bertemu bentuk tubuh yang asli. Jadi bukan mimpi Nabi Ustaz, tidak. Kita dah baca ayatnya bi abadihi. Pangkal ayat subhana. Subhana itu apa? Allah tak bodoh. Allah itu tidak lemah. Allah itu tidak gagal. Allah itu kuat. Allah itu hebat. Allah itu maha berkuasa. Apapun kata dia bisa. Jadi bi abadihi ini roh dan jasad. Begitu juga Nabi Muhammad bertemu nabi-nabi yang lain. Apa bukti? Nabi ngomong. Nabi ngomong. Bahkan Nabi begitu bertemu Nabi Adam, tanya kabar, apa kabar? Wahai Nabi yang soleh, wahai anak yang soleh, selamatlah engkau. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam itu tingginya 30 meter, 60 besar. Kalau roh, mana Nabi bisa ngomong macam itu? Karena nampaknya Nabi ngomong tinggi Adam itu 30 meter, 60 besar. Mak tingginya besar, tinggilah. Nah, cuma besok kita insya Allah kalau masuk surga setinggi itu juga. Jadi yang kurus-kurus macam ini tak ada. Tak laku yang macam ini dalam surga. Ibu-ibu pun tinggi, iya. Karena tak mungkin ibu rentah suami tinggi. Payah pula kami nengoknya nanti. Ibu pun payah nengok kami. Kami 30 meter, ibu 1,5 cm. Macam mana pula caranya? Jadi kita sama-sama tinggi. Kemudian Bapak Ibu jemaah, setelah bercerita sama Adam, Nabi Muhammad naik ke langit kedua, bertemu Isa dan Yahya. Singkat cerita sampai ke langit nomor 7. Ini bukti Nabi melihat Nabi itu dalam bentuk yang asli. Hadis Jabir bin Abdullah. Perawinya Imam Tirmizi. Apa kata Nabi Muhammad? Saya menengok nabi-nabi itu ada mirip dengan kalian-kalian ini, kata Rasulullah. Dan Rasul mengatakan, kalian kalau ingin kenal bagaimana wajah Ibrahim, perhatikan wajah saya baik-baik. Jadi Nabi Muhammad itu mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kata Nabi. Nabi Ibrahim itu mirip dengan saya.
Kemudian Nabi Musa itu kata Nabi Muhammad badannya tinggi, rambutnya lurus, kulitnya kemerah-merahan, orangnya gagah. Nabi Isa rambutnya juga lurus, orangnya gagah. Begitu Rasul menceritakan ke sahabat satu persatu 8 orang Nabi yang ditemui. Kaum muslimin kaum muslimat berbahagia. Jadi setelah bertemu Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim itu di langit nomor 7. Nah, Nabi Ibrahim pun kaum muslimin, Nabi Muhammad pun singkat cerita naik ke tempat yang lebih tinggi lagi, namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa Ustaz? Sidratul Muntaha itu terminal akhir perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nak sampai Sidratul Muntaha, apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku cuma bisa sampai di sini. Ke atas engkau sendiri. Kalau aku naik ke atas nanti aku terbakar. Tunggulah oleh Jibril di situ, Nabi Muhammad naik sendiri. Di sini ulama beda pendapat. Satu, apakah Nabi Muhammad itu melihat Allah atau tidak? Apakah Nabi itu nampak Allah Ta'ala atau tidak? Kaum muslimin kaum muslimat bahagia. Ada 4 pendapat ulama di sini pas Nabi Muhammad sampai Sidratul Muntaha. Satu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat yang kita baca tadi, yaitu surah An-Najm tersebut, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13 itu, kata Ibnu Abbas, Nabi Muhammad itu melihat Allah Ta'ala. Dan ini mayoritas pendapat ulama melihat. Yang kedua kaum muslimin, yaitu hadis Abu Dzar dengan Aisyah. Pendapat kedua tidak melihat. Sehingga apa kata Aisyah? Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Tuhannya, dia telah betul-betul berbohong. Yang mengikut pendapat Aisyah ada juga. Yang ketiga, Nabi melihat, tapi hanya melihat cahaya. Lalu ketika Nabi ditanya oleh sahabat, lalu apakah engkau melihat Allah Ta'ala? Tidak nampak. Yang kulihat cuma cahaya. Jadi yang pertama mengatakan melihat, yang kedua mengatakan tidak melihat, yang ketiga mengatakan nampak cahaya, yang keempat mengambil sikap serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi itu tak penting kaum muslimin. Karena nanti kalau kita pikir-pikirkan itu melihat tidak untuk apa? Yang penting yang awak pikirkan, awak nanti bisa melihat Allah atau tidak. Itu yang kita pikirkan. Kalau nak melihat Allah, syaratnya masuk surga. Masuk surga itu syaratnya rajin beribadah. Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan wujuhu yawma izin naimah nazirah ila rabbiha nazirah. Hari itu wajah kita bercahaya. Kita akan melihat Tuhan kita. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, apakah nanti kita dalam surga melihat Allah Ta'ala? Nabi jawab, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar la tudammuna fi ru'yatihi. Kata Rasulullah, kamu nampak rembulan ini? Nampak ya Rasulullah. Kamu nanti melihat wajah Tuhanmu di surga persis seperti kamu melihat rembulan ini. Ini bulan ini nampak kan? Tak berebut-rebut kalian menengoknya, nampak dengan jelas. Begitu kamu nanti menengok wajah Tuhan kalian di akhirat. Dan itulah puncak kenikmatan surga. Jadi Allah nanti nak berikan nikmat tambahan kepada kita. Kita sudah dapat nikmatnya, saking nikmatnya kaum muslimin, Allah kasih tambahan. Apa kata Allah kepada penduduk surga? Mau nak aku kasih tambahan nikmat? Ya Allah, wajah kami sudah bersih-berseri, kami sudah seperti ini. Yang kau janjikan sudah kau berikan semua kami. Nikmat apa lagi ya Allah? Apa lagi? Melihat wajah. Jadi di akhirat itu di surga, Allah nak kasih, apa kita bilang? Sudahlah ya Allah, udah cukup, udah hebat yang kau janjikan, udah kau tepati. Tapi begitu Allah mengatakan ada tambahan, melihat wajahnya, itulah nikmat paling hebat di dalam surga. Nabi lanjutkan hadis tadi. Syaratnya diantaranya 2. Jangan tinggalkan salat subuh dan asar secara berjamaah.
Di antara amalannya supaya nampak wajah Allah di akhirat, subuh, asar, jaga, betul-betul dijaga, jangan sampai ditinggalkan, kecuali kita salat dalam keadaan berjamaah. Kaum muslimin, kaum muslimat. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW bertemu Allah Ta'ala, dapat dua wahyu. Wahyu pertama, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun, dan seterusnya. Wahyu kedua adalah perintah salat 50 kali sehari semalam. Nabi pun turun lagi, bertemu dengan malaikat Jibril. Seperti apa Nabi naik, seperti pula turun. Maksudnya langit 7, langit 6, langit 5, 4, 3, 2, 1. Sampai ke langit 6, bertanyalah malaikat, bertanyalah Nabi Musa. Musa ke langit 6 tadi. Kita berterima kasih kepada Musa, untung dia bertanya. Dan tidak sekedar bertanya, bahkan mengajukan semacam pendapat. Muhammad, apa yang kau dapat dari Allah sebagai perintah untukmu dan umatmu? Salat, wahai Musa. Salat? Ya. Berapa kali? 50 kali siang malam. Banyak tu Muhammad. Tapi Musa tak bilang mak macam itu. Itu kalau kita bahasakan bahasa kita. Bilang mana hadis mak mana ada, Musa bilang mak. Ini kalau awak itu terkejut, kalau terkejut mak itu kalau kita terkejut. 50 Muhammad, 50. Untung Nabi Musa tak ngomong seperti ini. Ayolah kalau gitu. Sempat kalau gitu Musa turun langsung Nabi Muhammad. Sempat Nabi Muhammad turun buat solat 50 kali. Kacau kita. Kacau kita. Mohon maaf jemaah, mohon maaf. Tak ada bermaksud apa-apa. Ini pernah juga saya sampaikan dulu. Jemaah saya, kita semua, mayoritas Indonesia, khusus di Pekanbaru, kita ini mazhab Syafi'i, jemaah. Mazhab Syafi'i, khusus orang Pekanbaru, rata-rata. Kok sampai ke situ, Pak Ustaz? Saya teringat mazhab Syafi'i ini. Kalau bulan Ramadan, salat tarawihnya 20, tambah witir 23. Itu pun dah ampun kita. Cuma sekali setahun, khusus bulan Ramadan, yang 23 tadi berat. Makanya banyak kita pindah mazhab di bulan Ramadan. Banyak kita pindah mazhab. Mazhab yang 11 rakaat. Itu maksud saya. 23 rakaatnya. 23 rakaat sekali dalam setahun, cuma sebulan kita tak sanggup 23. Yang ngaku-ngaku tadi mazhab Syafi'i. Buktinya apa? Pindah mazhab. Bayangkan kalau 50 kali siang malam. Jemaah, kalau seandainya 2 rakaat saja, 1 kali solat 2 rakaat, karena bukan 50 rakaat di situ, 50 kali solat, bukan rakaat, 50 kali solat. Jadi katakanlah sekali solat 2 rakaat, 2 kali 50 berapa? Oh, 100. Yang 23 yang membantah kita. Bayangkan 100. Itu kalau setiap salat 2 rakaat. Kalau 4, berarti berapa caranya? 4 kali 50. Berapa tu 5? Tak ada cerita salat itu. Kalau begitulah kata Musa, berapa dapat 50? Ayolah. Sampai salam sama umat berarti. Turun Nabi Musa, kacau kita. Untuk Musa ni banyak pula tanya kan. Muhammad, 50 tu berat pula. Nabi Muhammad untung pula lah diikutnya cakap seniornya dia gitu kira lah. Tak ada ringan tu yang untung tak itu kata Nabi. Jadi kau balik lagi ke Allah minta kurang. Aku khawatir nanti umatmu tak sanggup. Tapi Nabi Muhammad, Nabi paling sopan, paling berakhlak, paling mulia ya. Dia mandang dulu ke Jibril. Jibril pahamlah.
Kenapa mandang ke Jibril? Ya pilotnya kan Jibril. Tentu mandang ke pilotnya dulu. Jibril paham, naik lagi. Ada riwayat menyebut 4 kali bolak-balik. Setiap balik dapat 10. Berarti tinggal 10 kan gitu. Ada riwayat menyebut 9 kali. Yang 9 kali setiap balik kurang 5. 9 kali 5, 45. Nah, mau 9, mau 40, yang penting Nabi naik ke atas. Ya Allah. Tapi Nabi tak ngomong dalam hadis itu, Musa nyuruh ni Allah. Tak. Aku terima ya Allah, tapi Musa telah nyuruh. Nah gitu. Itu kalau bapak mau dilawak tu. Ya Allah, aku khawatir umatku tak sanggup ya Allah. Boleh dikurangi. Nah, Nabi tak menyebut angka. Ini kalau kita mau pahami lagi luas pembahasannya. Apa di antaranya? Begitu sopannya Nabi meminta ke Allah, tolong kurangi, tapi tak disebut angka. Artinya terserah Allah mau kurangi berapa. Berbeza kalau awak meminta sesuatu ke Allah, awak paso Allah Ta'ala. Awak paso, kadang kasar pula paso kita. Tak tolong ya Allah, tolonglah Tuhan, jangan lupa pula nanti. Kira begitu. Pakai jangan lupa pula nanti, tak tolong ya Allah. Nah, kalau Nabi tak kurangi Allah, dikurangi Allah 10, kita pakai 4 saja, tinggal 40. Nabi pulang tentu bertemu Musa lagi. Begitu Musa bertemu, Musa nanya, dapat kurang? Dapat. Berapa? 10-nya? Iya Musa. 40 lagi itu? Iya. Masih berat tu Muhammad. Alhamdulillah lah Musa ni, Masya Allah, syukurlah. Sebab Musa ngomong, lumayanlah tu, berarti 40 lagi, untung sangguplah umat kau katanya. Untung tak itu kata dia, Muhammad kau balik lagi. Nabi mandang lagi ke Jibril, Jibril faham, kemudian Nabi balik. Apa kata Muhammad? Ya Allah, aku khawatir umatku tak kuat ya Allah. Mohon ya Allah kurangi. Terserah ya Allah, kurangi 10. Akhirnya tinggal 10. Pulang lagi, bertemu Musa. Kata Musa, berapa tinggal lagi Muhammad? 10. Itu berat gitu. Berat itu. Kau balik lagi. Memanglah Musa ni. Baliklah Muhammad. Segan aku wahai Musa. Balik, berat nasi itu. Pergilah Nabi Muhammad lagi. Singkat cerita dikurang Allah 5. Tak 10 pun saya. Plus 10 habis dah semua. 5. Sisa 5. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, yang 5 ini nilainya sama dengan 50. Berarti secara tak langsung sudah stempel ini. Karena Allah bilang yang 5 ini Muhammad sama dengan 50 nilainya. Singkat cerita Nabi turun bertemu Musa. Kata Musa, berat tu mana? Kau balik lagi lah. Apa kata Nabi? Udahlah Musa, malu pula aku rasanya Musa. Tak ke kemana nak letak muka dia nak malu rasanya. Kalau gitu yalah kata Musa, dibawalah yang 5 tadi pulang. Begitu dibawa pulang, prediksi Musa itu tepat ternyata. Tepat prediksi Musa. Apa buktinya Pak Ustaz? Ada umat ni tak salat seumur hidupnya. Ustaz dulu, saya tak sebut orang, tapi ada. Apa dalilnya? Di akhirat nanti Allah bertanya kepada penduduk neraka Saqar. Apa pertanyaan Allah? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Hei penduduk neraka Saqar, kenapa kamu masuk? Allah bukan tak tahu, Allah nak kasih tahu kepada kita semua. Apa jawaban penduduk neraka Saqar? Kami dulu tidak pernah salat sama sekali. Jadi neraka Saqar itu spesialis untuk orang Islam tak salat seumur hidup. Ini membuktikan prediksi Musa itu tepat. Ternyata yang 5 itu ada juga yang tak mau mengerjakannya. Bahkan ada yang mengerjakan tak lengkap pula 5. Kadang subuh salat, asar off. Ada pula pakai off. Maghrib salat, isya salat, subuh off. Ada yang model ini. Selasa salat, Senin begini. Sabtu salat, Ahad salat. Kenapa? Karena dia tak bekerja, tak sibuk, salat dia. Tapi Senin sampai Jumat off dulu. Kenapa? Sibuk.
4 hari off ya. Kaum muslimin, kaum muslimat. Jadi Allah Ta'ala pun berfirman dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salat. Salat itu minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat itu berat kata Allah. Tapi ayat tak titik. Illa alal khashiin. Kecuali yang khusyuk tak berat bagi dia. Sampai-sampai tak beratnya, tak cukup pula 5 tadi, ditambahnya pula qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Kenapa ditambah? Karena dia menikmati. Kenapa dia menikmati? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sebab dia yakin akan bertemu dengan Tuhannya, dan dia akan kembali kepada Tuhannya itu, sehingga membuat dia semangat. Kaum muslimin, saking semangatnya 5 tadi tak cukup pula bagi dia. Dan ketika dia kembali kepada Tuhannya, salat itu pula lah yang paling pertama dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, kemudian singkat ceritanya panjang. Dalam perjalanan bukan itu saja, banyak yang disaksikan oleh Nabi. Ada orang memecah-mecah kepala, ada orang menggunting lidah, ada orang meminum darah dan nanah, ada orang memakan bangkai busuk padahal daging elok, ada macam-macam yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang dilihat, Nabi tanya kepada Jibril, Jibril memberikan penjelasan. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu adalah rekaman perjalanan kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa yang selamat dalam perjalanan kehidupannya? Orang-orang yang menjaga salatnya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salat innallaha ma'as sabirin. Banyak betul ayat tentang salat ini. Seperti juga yang kita baca tadi dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dengan salat itu pula lah kedudukan kita tinggi di akhirat nanti, yaitu masuk surga Firdaus. Semoga kita nanti masuk surga Firdaus. Ternyata salatlah membuat kita masuk ke surga Firdaus. Salat yang khusyuk. Khusyuk itu khusyuk seperti siapa Ustaz? Khusyuk di level kita masing-masing. Karena kalau khusyuk macam Nabi tak bisa kita. Khusyuk seperti sahabat tak bisa kita. Ada Amir bin Abdullah bin Qais namanya, saking khusyuknya masuk ular dalam bajunya tak sadar dia. Bisa kita tu. Sebab khusyuk macam itu tak ada macam masuk surga Firdaus. Usahakan ular masuk lagi, nyamuk masuk aja dah buyar pikiran kita. Apa kata kita? Sebanyak-banyak di jemaah awak pula digigitnya. Apa salahnya bapak sebelah ini gigit, awak pula gigit ya? Itu contoh. Jadi khusyuk di level masing-masing kita. Karena kalau khusyuk yang dimaksud seperti khusyuk Nabi Muhammad, cuma Nabi Muhammad surga Firdaus itu. Kalau khusyuknya seperti khusyuk para sahabat, tak banyak penghuni surga Firdaus. Paling 4-5-6 orang. Awak tak ada situ. Jadi khusyuk di level kita. Dan khusyuk kita berbeza-beza. Kaum muslimin, kaum muslimat, ini yang bisa kita sampaikan dalam waktu yang sedikit ini. Semoga ulang-ulang kisah tentang ini menggugah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah salat kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.